The Evil Within ini game yang rilis di tahun 2014 bergenre horor. Bercerita mengenai Sebastian, dia seorang detektif yang melakukan investigasi ke sebuah rumah sakit. Namun ketika tiba di sana, suatu hal di luar akal sehat terjadi. Dan tentu sejalan dengan game kita akan melihat lebih dalam ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dan sekitar 1 jam gue main game ini, salah satu hal yang langsung gue notice itu ada di sisi pergerakan karakter. Dimana agak sedikit dated ya kalau menurut gue, agak kaku juga. Dan kadang hal ini ngebuat gue cukup males untuk ngelanjutin game ini. Tapi game ini lebih menekankan atau lebih disarankan untuk menggunakan unsur stealth-nya dan menghindari lawan dibandingkan untuk membunuh mereka satu persatu. Peluru serta persenjataan juga terbatas, mirip dengan Resident Evil ya. Lebih ke pas-pasan sih. Lu nggak akan benar-benar kekurangan, tapi lu nggak akan berlebihan juga. Dibalikin lagi ke kalian yang harus pinter-pinter untuk manajemen inventory. Dan tergantung difficulty yang lu pilih di awal juga sih. Mungkin kalau lu pilih difficulty yang paling rendah, gue rasa lu nggak akan bener-bener dipusingkan akan hal ini sih. Walaupun gue sendiri pernah berada di titik yang nggak ada peluru, tapi masih bisa menghindar atau menggunakan sisi stealth-nya ya, untuk melakukan progres dari sisi cerita. Jadi nggak terlalu dipusingkan sih akan hal ini. Sejalan dengan game, lu akan menghadapi dengan yang namanya upgrade karakter, upgrade persenjataan juga, dan itemnya. Biaya untuk upgrade ini bisa lu temui sepanjang game. Ada beberapa yang perlu menghancurkan box atau muterin area untuk mencari key item yang digunakan untuk membuka locker ya. Serta untuk save point-nya juga cukup unik sih, dimana lu datang ke sebuah kaca, nanti akan diteleport ke sebuah rumah sakit ya, mirip dengan caranya save room di Silent Hill 4, dan bisanya hanya di tempat itu aja. Cukup aman juga dari sisi save point-nya, cuma ke belakang mulai dari chapter 10 itu mulai agak jarang sih, tapi masih ada auto save di mana cukup membantu ya. Salah satu poin plus yang ada di game ini itu ada di unsur horor yang menurut gue cukup pas. Jarang buat game survival horror yang oke sih. Dan Evil Within buat gue ini game yang bagus walaupun bukan yang sempurna. Tapi untuk pecinta survival horror gue rasa lu bisa menikmati game ini sih. Atau mungkin lu yang suka dengan Resident Evil 4 atau 5 kemungkinan besar akan suka juga dengan game ini. Karena menurut gue ini cukup balance antara sisi action dengan horornya gitu. Bahkan ada satu area yang membuat gue cukup ngeri ya, karena dari sisi vibe dan yang ditampilkan juga cukup disturbing buat gue. Ini jadi salah satu area yang gue inget sih selama gue main game ini. Poin negatifnya itu ada di frame drop ya, terutama di bagian awal di area hutan. Itu lumayan berasa sih kalau buat gue. Ada mungkin uh, turun ke 20 ke bawah kali ya dari sisi FPS. Cuma itu sebentar aja dan seingat gue ada di area hutannya aja gitu. Semakin ke belakang udah nggak terlalu, mungkin ada tapi nggak terlalu ganggu ya. Dan ini juga udah gue update ke versi 1.06. Gue mainin di versi PS4 biasa ya. Yang kedua itu ada di tempat save di chapter 10. Buat gue itu sangat membuat frustrasi dan sangat mengandalkan sisi auto save-nya juga sih. Jarak tempat atau jarak save point-nya itu cukup jauh ya. Dan ini lumayan mengganggu buat gue yang sangat lebih memilih menggunakan save point daripada auto save sih. Ditambah minim cahaya juga sama pergerakan karakter, terutama di saat lu mau bergerak dengan cepat.
Soalnya di atas chapter 10 itu porsi actionnya cukup banyak dan mesti bergerak dengan cepat juga. Aspek rasio di game ini agak mengganggu buat gue, dan sekali lagi ini masalah ke selera ya. Cuma kalau yang biasa gue mainin untuk game itu di sisi aspek rasio 16:9. Jadinya ketika gue main game ini agak kurang nyaman aja gitu. Cuma kalau lu main di PC dengan monitor yang aspek rasio lebih lebar, itu gue rasa baru pas sih. Dan ini beda ya dengan lu nonton film. So, Evil Within sebuah game yang cukup bagus, game survival horror yang nggak sempurna. Ini dikerjakan oleh Shinji Mikami juga sih, yang ada di balik Resident Evil dan Dino Crisis. Dari sisi cerita buat gue nggak ada sesuatu hal yang wah banget. Kalau ditanya rekomen atau enggak, karena gue beli game ini pas diskon dengan harga yang nggak sampai 65.000, menurut gue ya cukup worth gitu. Ditambah game ini juga bukan game yang sebentar ya. Gue namatin gamenya dengan memakan waktu 15 jam 10 menit untuk bertemu dengan credit title. Dan difficulty yang gue gunakan juga di bagian paling rendah ya, casual, karena gue rasa gue udah terlalu tua untuk main game di level yang di atas medium gitu. Dan gue juga ngincer game ini karena lebih mengutamakan aspek story-nya dibandingin sisi action-nya. So itu aja opini gue mengenai The Evil Within. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.